Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat roti Jepang, roti susu Jepang, yaitu Hokkaido Milk Bread ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen atau tekan belnya supaya selalu terima update dari saya ya. Jangan lama-lama, langsung kita baking yuk. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau bagiin teman-teman bagaimana saya membuat roti tawar Jepang ya. Roti tawar Jepang susu, jadi Milk Hokkaido Bread ya. Kita langsung aja ke bahan-bahannya ya. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan antara lain ini adalah 440 gram tepung cakra ya, atau tepung protein tinggi. Ya, jadi sebenarnya total tepungnya bisa sekitar 450 sampai 460. Karena nanti waktu kita ngulen pakai tangan, kita juga butuh tepungnya supaya tidak lengket ya. Nah, jadi total yang di sininya 440 aja. Lalu kita butuh sekitar 50 gram mentega atau butter, saya pakai butter. Sekitar 9 gram garam atau 1 sendok makan garam, 5 gram vermipan, 30 gram gula pasir, 290 ml susu UHT yang segar ya, seperti ini, dan 1 sendok makan susu kental manis ya. Nah, demikian bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat Hokkaido Milk Bread ini. Nah, kita langsung ke mixer saya, kita ulen ya. Di dalam sini kita akan masukkan susu. Lalu kita akan masukkan vermipan. Akan kita masukkan juga gula pasir. Lalu kita masukkan juga susu kental manis, 1 sendok makan susu kental manis seperti ini. Satu sendok makan itu kira-kira 10 gram ya, 10 sampai 11 gram begitu ya. Nah, kita kasih susu kental manisnya, tepungnya. Nah, setelah tepungnya bercampur seperti ini, setelah kita campur semua bahan, yang akan kita tinggalkan selain ini adalah garam dan mentega ya. Nah, setelah ini akan kita kocok dengan kecepatan yang rendah dulu selama lebih kurang 2 menit ya. Kecepatan yang pertama dulu ya teman-teman, lebih kurang 2 menit adonannya, dengan kecepatan yang standar dulu ya, yang pertama. Oh ya, saya pakai mixer Bosch yang model zaman dulu punya, yang di sini bisa buat blender, di sini buat mengadon ya. Kalau kalian punya mixer apa aja yang bisa mengadon roti, silakan aja, atau kalian punya bread maker juga bisa dipakai ya. Nah, setelah 2 menit kita matikan. Adonannya udah menyatu, lalu kita masukkan garam ya. Kita masukkan garamnya di sini, lalu kita adon lagi dengan kecepatan nomor 2, lebih kurang sekitar 5 menit sampai 10 menit ya. 5 menit dulu, coba nanti kan kita lihat adonannya ya. Kita masukkan menteganya ya. Setelah 5 menit dikocok dengan garam, kita masukkan menteganya ya. Nah, setelah kita masukkan menteganya, kita kocok dengan kecepatan 2 sampai 3 kecepatan ini selama lebih kurang 10 menit ya. Nah, kita aduk selama 10 menit atau sampai dia window pane ya, atau dia transparan begitu adonannya ya. Oke, nanti saya akan kasih lihat. Nah, setelah lebih kurang 10 menit jadinya seperti ini. Dan kalau kita lihat tuh udah window pane ya,
udah transparan seperti ini, berarti adonannya sudah jadi dan sudah lentur ya. Boleh kita proses fermentasi selama 1 jam. Oke. Adonannya sudah jadi. Kita taruh di sini. Nah, kita bentuk bulat. Jangan lupa siapkan wadah untuk proses fermentasinya supaya adonannya naik menjadi 2 kali lipatnya ya. Nah, kita taruh di sini di wadah seperti ini. Kita tutup dengan serbet, lalu kita masukkan ke dalam microwave ya. Yang menurut saya microwave adalah tempat yang paling lembab dan paling bagus untuk menaikkan adonan. Oke? Nah, kita tutup seperti ini, kita masukkan ke dalam microwave. Nah, setelah 1 jam, adonannya akan seperti ini. Tada! Akan menjadi 2 kali lipat lebih besar daripada yang tadi ya. Nah, cara membuktikan kalau adonan ini udah cukup empuk dengan masukkan jari kalian ke tengahnya. Dan kalau dia udah nggak balik lagi seperti ini, berarti adonannya udah empuk banget. Ya, shoot, dia langsung nyatu lagi gitu. Oke? Ya, kita akan timbang dan kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, kita akan timbang adonan ini. Kita angkat pakai spatula seperti ini. Kita nyalakan timbangannya. Lalu kita akan timbang di sini. Nah, total adonannya ada 835 ya, 835. Oke. Nah, saya siapkan loyang, ukurannya 20 dikali 10 dikali tingginya juga 10. Nah, cara saya menghitung untuk Hokkaido bread ini yaitu saya tadi masukkan air di dalam sini. Total liter airnya itu sekitar 1900 liter. Lalu saya bagi 3,8 untuk konsistensi breadnya ya, Hokkaido bread ini. Dan dibagi 3,8 hasilnya adalah 500 gram. Berarti di dalam satu loyang ini saya akan masukkan 500 gram adonan ya. Dan sisanya saya akan taruh di loyang yang lain. Oke? Yuk, mari kita buat ya. Nah, kita ambil dulu 500 gram dari adonan ini. Seperti ini. Jangan lupa kita kasih sedikit tepung, sedikit aja. Lalu kita bagi 2. Seperti ini kita dapat 500 gramnya ya. Nah, 500 gram ini akan kita bagi menjadi 3 ya. 500 dibagi 3 jadi satu adonannya lebih kurang 500 dibagi 3 jadi lebih kurang adonannya sekitar 165 gram ya. Hitung. Ini 3 adonan untuk satu loyangnya. Yang satu lagi ini 340. Nanti ini akan saya coba dibagi 5 ya. Nah, tunggu dulu, yang ini dulu saya bereskan. Jadi ini kita akan bikin bulat-bulat lagi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini saya juga akan bikin dengan loyang yang sama, tetapi yang membedakan adalah ini saya tidak akan tutup ya, jadi bentuknya nanti nggak kotak, tapi dia bulat-bulat begitu ya. Nah, ini 340 akan saya bagi. Nah, sudah saya bagi seperti ini ya. 3 ukuran sedang dan 3 lagi lebih kecil ya. Nanti saya akan pakai 2 loyang. Sekarang kita tutup dulu dengan serbet. Kita tunggu sekitar 30 menit. Kita tutup dan tunggu 30. Nah, setelah 30 menit kita akan membentuk adonan ini supaya bisa dimasukkan ke dalam loyang ini ya. Nah, kita sisihkan dulu yang belum kita bikin, yang ini. Kita akan bikin yang ini dulu ya. Nah,
Nah, ini kita tutup. Nah, seperti ini. Jangan lupa beri alas, beri sedikit tepung, lihat aja. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kempeskan adonannya, kita pipihkan. Ujungnya kita akan seperti ini, kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ujungnya kita akan buat seperti ini supaya nanti dia bisa nempel ya. Nah, setelah kita bikin seperti ini, dari sini kita gulung ya. Nah, kita gulung yang rapat. Nah, sedikit demi sedikit kita gulung yang rapi. Nah, seperti ini kita padatkan. Nah, kita akan buat seperti ini. Nanti kita akan belokin seperti ini dan kita akan taruh di loyang. Kita ambil adonan berikutnya, kita bikin yang panjangnya sama dulu ya, seperti ini. Kita panjangin dulu seperti ini sama. Nanti tinggal kita jadikan satu ya. Nah, tiga-tiganya sudah jadi. Saya langsung lipat seperti ini ketiganya. Nah, seperti ini. Nah, saya langsung masukkan ke dalam loyang berlawanan arah ya. Satu seperti ini, satu lagi begini, satu lagi seperti ini, dan satu lagi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Akan kita raise lagi selama setengah jaman ya. Saya akan taruh di dalam oven saya ya. Itu tempat yang paling aman dan paling lembab untuk ini. Oke. Supaya lebih bulat. Lalu saya masukkan aja ke loyangnya ya. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Nah, kita biarkan di dalam oven selama setengah jam lagi ya. Baru kita panggang. Nah, jadinya seperti ini akan kita panggang ya. Di oven suhu 200 derajat selama setengah jam. Oke, kita tutup dulu ya. Nah, kita tutup dulu. Akan kita panggang selama setengah jam. Setelah 30 menit, yang satu ini sudah jadi ya. Jadinya seperti ini. Tinggal kita oles dengan mentega. Nah, kita oles dengan mentega ya. Nah, yang satu lagi juga udah jadi. Kita buka ya. Tada! Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kita keluarkan ya. Tada! Nah, rotinya sudah jadi. Yummy. Nah, ini dia. Rotinya dua-duanya sudah jadi. Satu Hokkaido breadnya kita bikin seperti roti tawar, satu lagi kita bikin seperti roti sobek. Nah, demikianlah resep dari saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, bisa dicoba di rumah. Ini empuk banget. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share, juga komen, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya selalu dapat update resep terbaru dari saya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah. Untuk roti sobeknya seperti ini nih. Halus banget kan? Tuh. Mantap. Nah. Oke. Kita akan potong ya dalamnya dan akan kita lihat seperti apa. Oke? Nah, dia empuk banget. Kalau kalian bisa lihat nih. Nah, dia balik lagi. Nah,
Ini patah di sini karena ini bagian ujungnya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, seperti ini. Empuk banget tuh. Tuh. Yang penting lembut banget tuh.